warahmatullahi wabarakatuh. Kami hadir bersama di sini kolaborasi selaku dari tim layanan umat Forum Komunikasi Umat Islam BTP. Hari ini kita akan bersosialisasi bekerja sama dengan tim Satgas Tanggap Covid Grand Rahmani Residen bersama dengan ketuanya Dr. Iswayudi. Tapi silakan Pak Dokter. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini cukup cerah Pak. Kita akan melaksanakan kegiatan sosialisasi sesuai dengan program dari tim pencegahan Satgas COVID-19. Dan insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan sosialisasi dengan menggunakan ambulans bantuan atau kerjasama dari Fokus Islam BTP. Salah mungkin dalam waktu 15-30 menit kita akan sosialisasi kepada seluruh warga, dan warga yang kebetulan hadir di sini bisa mendengarkan dari rumah saja, ya, tidak perlu datang, Stay at home, tinggal saja di rumah. Nanti kita akan sampaikan lewat pengeras suara. Demikian barangkali. Ya, makasih Pak Dokter. Insya Allah dengan kurun waktu 30 menit ke depan kami akan hadir bersama dengan tim Satgas Tanggap COVID-19 Grand Rahmani Residen. Bersama kita bisa memutus mata rantai Corona. Selamat bertugas. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada seluruh warga masyarakat penghuni perumahan Grand Rahmani Residen. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kami dari Satuan Tugas COVID-19 bekerja sama dengan unit layanan Fokus Islam BTP akan memberikan sosialisasi terkait dengan bagaimana kita merespon dan mengantisipasi serta memutus rantai penularan COVID-19 dan sejumlah penyampaian lainnya. Bapak-bapak, ibu sekalian, sesungguhnya untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 ini cukup sederhana dan tidak memerlukan banyak persiapan yang berarti. Yang penting adalah bagi kita semua konsisten dan tetap menjalankan sesuai dengan apa yang telah diarahkan. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, Bapak dan Ibu sekalian, dalam rangka memutus rantai penularan ini. Yang pertama dan yang utama itu adalah bagi segenap warga, baik yang sehat maupun yang sakit, untuk bisa berdiam diri di dalam rumah, kecuali pada keadaan-keadaan mendesak yang mana sangat perlu bagi kita untuk meninggalkan rumah untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dan sesegera mungkin setelah melaksanakan atau memenuhi kebutuhan tersebut, bisa untuk segera kembali ke rumah masing-masing. Mengapa kita butuh untuk tinggal sementara di rumah? Karena yang utama adalah bagaimana caranya supaya virus ini tidak menghinggapi orang per orang. Karena virus ini sebagai makhluk yang membutuhkan inang, maka makhluk ini atau virus ini akan mati dengan sendirinya ketika dia tidak mendapati inangnya, yakni manusia.
Jadi ketika kita tinggal di rumah, maka sangat kecil kemungkinan bagi virus itu untuk mendapatkan inang. Itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, baik kita ada di rumah ataupun kita ada di luar rumah, maka sebaiknya dan seyogyanya kita sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Alhamdulillah saat ini di berbagai tempat, ya, baik di mal-mal yang masih buka dan di supermarket itu sudah menyediakan, termasuk juga di fasilitas-fasilitas umum seperti di rumah sakit, di layanan kepolisian, dan di berbagai fasilitas publik yang lain itu sudah menyediakan layanan cuci tangan. Alhamdulillah pula di perumahan kita sudah juga menyediakan tempat cuci tangan yang bersifat umum, jadi bisa digunakan oleh siapa saja. Mengapa kita harus sering-sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun? Karena tempat koloni atau tempat bermukimnya atau tempat penularan yang paling sering dari virus tersebut adalah dari tangan, kemudian ke tempat atau ke bagian tubuh yang lain, terutama di daerah hidung, di daerah mulut, dan sekitarnya. Sehingga ketika tangan kita sering dibersihkan, maka semakin sering pula virus itu untuk tidak menghinggapi tangan-tangan kita. Jika sekiranya tidak ditemukan air dan sabun untuk mencuci tangan, maka sebagai alternatifnya adalah kita menggunakan hand sanitizer yang berfungsi sebagai pengganti air dan sabun. Namun sekali lagi yang paling penting sebenarnya adalah mencuci tangan dengan menggunakan sabun, karena mencuci tangan dengan sabun relatif lebih aman untuk kulit ketimbang kita menggunakan hand sanitizer. Namun sekali lagi ketika sabun dan cuci tangan itu tidak ada, maka boleh kita menggunakan hand sanitizer sebagai penggantinya. Kemudian langkah yang ketiga yang kita bisa lakukan itu adalah menggunakan masker ketika kita keluar rumah. Masker apapun bentuknya, baik yang model N95 ataupun masker bedah ataupun masker kain, apapun bentuknya, itu boleh dan layak untuk kita gunakan. Jadi masker itu selain mencegah kita sebagai pengguna masker untuk tidak menghirup udara yang kemungkinan berisi atau kemungkinan bersirkulasi dengan virus, yang terpenting juga adalah kita tidak menyumbangkan droplet atau virus juga ke udara luar, karena memang kita belum mengetahui secara aktual apakah setiap kita ini tidak mengandung virus. Jadi sebenarnya masker itu untuk memproteksi orang lain dari kita, ya. Itu sebenarnya, selain kita juga terproteksi dari udara luar. Kemudian yang kita bisa lakukan, langkah yang keempat adalah physical distancing atau menjaga jarak antar orang, ya, dengan jarak sekitar 1 sampai 2 meter. Bila sekiranya pada keadaan-keadaan yang mendesak kita harus bertemu dengan orang lain, ya. Jadi mengapa kemudian diambil jarak yang demikian? Karena
telah diteliti bahwa dengan jarak segitu sekitar 1 sampai 2 meter itu sudah mencukupi bagi orang per orang. Sekiranya ada orang yang mengandung atau menyimpan virus di dalam badannya, itu cukup jarak tersebut untuk cukup bagi droplet ataupun partikel lain untuk keluar dari badan dan bisa jatuh ke tanah tanpa perlu berpindah ke orang lain. Sekali lagi, yang kita butuhkan adalah, atau yang kita harus lakukan adalah physical distancing atau jaga jarak dengan orang lain. Kemudian yang terakhir atau yang kelima yang kita bisa lakukan adalah bila sekiranya kita dari luar setelah memenuhi kebutuhan hajat kita dari tempat lain kemudian akan kembali ke rumah, maka seyogyanya pakaian yang kita pakai di luar itu segera diganti dan direndam dengan sabun. Kalau perlu langsung dicuci. Setelah itu kita yang dari luar tadi itu segera mandi dengan sabun untuk membersihkan diri kita sebelum kita kontak atau ketemu dengan penghuni rumah yang lain. Mengapa? Karena kita tidak tahu setelah kita keluar dari rumah atau selama kita berada di luar rumah, kita tidak tahu apakah pada saat pulang kita membawa virus atau tidak. Kita asumsikan saja bahwa setelah dari luar kita itu membawa virus yang tentunya kita tidak menginginkan penghuni rumah yang lain yang sudah tinggal di rumah tidak terkontaminasi atau tertular dengan virus yang kita bawa dari luar. Sehingga setelah dari luar, langkah yang mesti dilakukan adalah segera mengganti baju, merendamnya dengan sabun, kalau perlu langsung dicuci, dan badan itu segera mandi sebelum kita bertemu dengan penghuni rumah yang lain. Jadi secara ringkas ada 5 hal yang kita bisa lakukan, yakni yang utama adalah berdiam di dalam rumah. Kemudian yang kedua, cuci tangan sesering mungkin dengan sabun, atau kalau tidak ada bisa menggunakan hand sanitizer. Yang ketiga, gunakan masker bila harus keluar dari rumah. Dan yang keempat, melakukan physical distancing, jaga jarak dengan orang per orang sekitar 1 sampai 2 meter. Dan yang terakhir, ganti baju dan semua yang melekat di badan bila keluar atau kembali dari rumah, setelah keluar dari rumah, dan segera mandi sebelum bertemu dengan penghuni rumah yang ada di dalam. Itulah hal-hal yang kita bisa lakukan. Ini sederhana, akan tetapi cukup efektif bila kita laksanakan secara konsisten dan terus menerus. Insya Allah bersama-sama kita bisa mengakhiri pandemi virus ini secepat mungkin. Kita lakukan selaku warga. Dan kepada warga yang akan menerima tamu dari luar, ada beberapa hal yang mesti kita patuhi juga. Karena namun ketika ada warga masyarakat dari luar yang ternyata tidak melaksanakan hal tersebut, maka itu tentu kerugian bagi kita. Maka dari kerukunan warga Grand Rafani telah memberikan sejumlah panduan bagi warga atau tamu yang datang dari luar yang sekiranya akan masuk ke dalam kompleks Grand Rafani. Yang pertama, sedapat mungkin tamu dari luar
dibatasi. Jadi sedapat mungkin tamu yang berasal dari luar kompleks itu dibatasi jumlahnya. Yang kedua, bila ada tamu yang datang dari luar, maka dari pihak keamanan itu akan mengarahkan untuk segera cuci tangan di wastafel yang telah disediakan oleh tim Satgas COVID-19. Jadi security atau pihak keamanan itu akan segera mengarahkan setiap tamu yang datang untuk segera mencuci tangan di tempat yang telah disediakan. Kemudian yang ketiga, bila mana ada paket-paket kiriman yang dipesan, maka paket tersebut akan diarahkan pula oleh pihak keamanan untuk bisa tinggal di security. Jadi nantinya warga yang berkebutuhan akan paket kiriman tersebut bisa datang ke posko security. Untuk pihak-pihak yang memang secara rutin masuk ke dalam kompleks, seperti misalnya tukang sayur, penjual ikan, pihak persampahan yang mengangkut sampah, maka itu pun nantinya akan diatur. Pada prinsipnya mereka bisa masuk ke dalam kompleks perumahan, namun akan diatur sedemikian rupa, sekali lagi dalam rangka untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Demikian yang bisa kami sampaikan dari tim Satgas bekerjasama dengan unit layanan umat Fokus Islam BTP. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Iswahili mewakili tim Satgas COVID-19 Perumahan Grand Rahmani Residence mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada unit layanan umat Fokus Islam BTP atas kerjasamanya dalam rangka upaya sosialisasi preventif, upaya memutus mata rantai penularan COVID-19. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.